Selamat datang kembali di MT Channel Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari fluida dinamis sebelumnya, yaitu tentang venturimeter, di mana venturimeter ini ada dua macam, ada venturimeter tanpa manometer, dan satu lagi nanti ada venturimeter dengan manometer. Lalu dalam video ini juga kita akan membahas beberapa contoh-contoh soal. Venturimeter. Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida seperti laju aliran air atau laju aliran minyak yang mengalir dalam suatu pipa. Ada dua jenis venturimeter, yaitu venturimeter tanpa manometer, tidak dilengkapi dengan manometer. Jadi cirinya nanti adalah hanya memiliki dua pipa ke atas dan fluidanya hanya fluida yang mengalir saja. Lalu ada venturimeter dengan manometer, di mana venturimeter ini dilengkapi dengan sebuah pipa U, di mana dalam pipa U ini dilengkapi dengan cairan atau fluida lain, yang mana massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis fluida yang mengalir. Kita langsung saja membahas venturimeter tanpa manometer. Bagaimanakah prinsip kerja dari venturimeter ini? Venturimeter ini adalah alat untuk mengukur kelajuan aliran fluida yang mengalir di dalamnya. Maka, untuk menentukan kelajuan aliran air yang mengalir dalam pipa, kita turunkan dari persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menyatakan bahwa tekanan tambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat itu konstan di sepanjang pipa. Maka kalau kita ambil dua titik misalnya, titik di penampang besar dan titik di penampang kecil, maka P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Di mana pipa venturimeter ini adalah pipa horizontal, jadi bisa kita coret H1 sama dengan H2. Lalu selisih tekanannya akan menjadi berapa? P1 kurang V2, pindah ruas V2 ke sebelah kiri, sama dengan setengah rho V2 kuadrat kurang setengah rho V1 kuadrat, dikeluarkan rho-nya, maka kita akan dapatkan selisih tekanan seperti yang tertulis di sini. Kita anggap dia persamaan 1. Lalu, kalau kita tinjau fluida statisnya atau fluida yang diamnya, yaitu yang di pipa kecil, ya, sebagai penunjuk perbedaan tekanannya di sini, ya, yang menekan titik 1 itu ada P0 di sini, P0. Lalu yang menekan titik 2 juga ada P0, sama-sama punya P0. Nah, bedanya di mana? Di titik 1, ya, cairan atau fluida statisnya ke atas lebih tinggi. Itu menandakan tekanan titik 1 lebih besar daripada tekanan di titik 2. Tekanan titik 2 lebih kecil. Lalu, kalau begitu, P1 sama dengan P0 tambah rho GH1, dan P2, tekanan titik 2 adalah P0 tambah rho GH2. Nah, kalau kita cari selisih tekanan dari fluida dinamis ini, kita kurangkan, maka P1 min P2 sama dengan, P0-nya dicoret ya, lalu P1 min P2-nya akan sama dengan rho GH1 min H2 itu sama dengan rho G delta H, atau dalam hal ini delta H-nya adalah H. Nah, kalau kita anggap ini persamaan 2, lalu persamaan 1 dan 2 kita substitusi, P1 min P2-nya, maka akan kita dapatkan rho G delta H sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, kalau rho-nya ini kita coret dan kita kali silang, ya, berarti 2 G delta H sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Di mana nanti V2-nya ini kita substitusi dari hukum kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2, sehingga V2 sama dengan A1 per A2 V1. Nah, ini kita substitusi, maka akan kita dapatkan nilai V1-nya ini, atau kecepatan aliran fluida yang masuk dalam pipa venturinya. Sebagai contoh, pada gambar di samping, ya, diberikan gambar sebuah
pipa Venturi, di mana memiliki luas yang berbeda, A1 dan A2. Diketahui luas masing-masing ya. A1 atau yang besar itu adalah 5 cm kuadrat, sedangkan A2 yang kecil adalah 3 cm kuadrat. Dan dari gambar tampak bahwa beda ketinggian antara cairan di titik 1 dan cairan di titik 2 adalah 80 cm. Nah, dari perbedaan ketinggiannya ini, kita akan bisa menentukan beda tekanan dan kecepatan aliran fluida yang masuk ke dalam pipa Venturi. Nah, bagaimana caranya? Kita jawab, beda tekanan atau P1-P2 bisa kita lihat dari perbedaan ketinggian fluida statisnya. Beda tekanannya adalah rho G delta H. Kalau kita hitung, itu sama dengan massa jenis fluida yang mengalir, yaitu 1000, dikali dengan percepatan gravitasi 10, dikali dengan beda tingginya 0,8, maka akan kita dapatkan 8.000 Pascal. Jadi nilainya 8.000 Pascal. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua, berapakah kecepatan aliran air atau V1? Kecepatan aliran air yang masuk ke venturimeter. Nah, untuk mencari kecepatan aliran air yang masuk ke venturimeter, kita gunakan hukum Bernoulli-nya. Nah, yang sudah kita reduksi tadi, bahwa beda tekanan menurut hukum Bernoulli itu sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Beda tekanannya, kita sudah hitung tadi dari perbedaan ketinggiannya atau indikator fluida statisnya, yaitu adalah 8.000 sama dengan setengah rho-nya adalah 1000 dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, kalau nolnya kita coret 3, lalu kita kali silang, maka itu 16. 16 sama dengan V2-nya kita substitusi dulu. Bagaimana cara mencari substitusinya? Kita ingat tadi bahwa A1 V1 sama dengan A2 V2. Ini dari hukum kontinuitas. Ini dari hukum kontinuitas. Maka nanti V2 itu sama dengan 5/3 V1. Kita substitusi V2-nya. Jadi 5/3 kuadrat itu sama dengan 25/9 V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, V1 kuadrat ini kita samakan penyebutnya dengan 9, berarti 9/9. Jadi 25 kurang 9 itu 16/9. Lalu 16 sama dengan 16/9 V1 kuadrat. Nah, ini dicoret sama-sama dibagi 16, tinggal 9. Jadi 9 sama dengan V1 kuadrat, sehingga V1 akan kita dapatkan 3 meter per detik. Lalu bagaimana dengan venturimeter yang dilengkapi dengan manometer? Nah, prinsipnya sama saja. Kita dapatkan dari persamaan Bernoulli. Misalkan ada dua titik, titik 1, ya di sini titik 1 dan ini titik 2. Titik 1 itu adalah pipa yang besar dan titik 2 adalah pipa berpenampang kecil yang menyempit. Maka persamaan Bernoulli dalam hal ini adalah P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, karena ini adalah pipa horizontal, maka rho GH1 dan rho GH2-nya sama. Kita coret, lalu selisih tekanan antara dua titik itu dari fluida dinamisnya ini bisa kita lihat setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kita keluarkan rho-nya. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan 1. Lalu kita lihat pipa U-nya atau manometernya. Dari manometernya kita lihat ada fluida statis di situ. Di mana dalam fluida statis ini pada pipa U, kita ingat ya hukum utama hidrostatis, maka kalau di sini adalah suatu titik yang sama dengan di titik B, katakan di titik A, di titik B, itu horizontal dan cairannya sama, ya, maka tekanan di titik A akan sama dengan tekanan di titik B. Tekanan di titik A, yang menekan titik A itu adalah P1, tapi di sini ada cairan yang mengalir ini, cairan yang mengalir ini juga di sini ada cairan yang diam sebagian, ya, yaitu setinggi H. Berarti
PA itu adalah P1 tambah rho GH. Lalu kalau PB itu adalah P2 yang menekan titik B adalah P2 ditambah, di sini cairannya karena terdorong oleh tekanan P1 yang lebih besar, maka nanti cairan yang titik B akan ditekan oleh P2 dan rho GH, H-nya adalah hanya si rho aksen, ya, cairan indikatornya atau cairan manometernya. Lalu kalau kita tahu PA sama dengan PB, maka kita samakan. Kalau kita samakan berarti nanti nilainya P1 tambah rho GH akan sama dengan P2 tambah rho aksen GH. Lalu kalau kita cari selisihnya, P1 min P2 akan sama dengan rho aksen GH min rho GH. Kita keluarkan GH-nya menjadi rho aksen min rho GH. Ini kita anggap persamaan 2. Lalu kalau kita substitusi persamaan 1 dan 2, maka rho aksen min rho GH atau delta H, dalam hal ini delta H-nya sama dengan H, sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, di sini rho-nya nggak bisa dicoret lagi karena ini ada selisih ya, rho aksen min rho. Lalu tinggal kita kali silang, jadi 2 rho aksen min rho G delta H sama dengan rho kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, kita substitusi lagi V2-nya ini terhadap V1 agar nanti dalam variabel V1 dengan mengingat bahwa V2 sama dengan A1 per A2 kali V1, maka persamaannya ini kalau kita sederhanakan akan menjadi V1 sama dengan 2G delta H dikali dengan rho aksen min rho dibagi dengan rho dikali A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Jadi inilah kelajuan dari fluida yang masuk ke dalam venturimeter. Sebagai contoh, sebuah venturimeter yang dilengkapi dengan manometer, di mana perbandingan luas penampang besar dan kecil adalah 2:1. Jadi, di sini diketahui, kalau ini titik 1, katakan ya, ini titik 1, ini titik 2, maka A1 banding A2 adalah 2:1. Ya. Lalu dari tabung indikatornya kelihatan atau bisa teramati bahwa perbedaan tinggi antara kedua kaki adalah 10 cm. Ini adalah delta H atau H. Jika cairan manometernya ini adalah raksa, di mana raksa diketahui memiliki massa jenis 13.600 kg per meter pangkat 3, dan fluida yang mengalir di sini adalah air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter pangkat 3. Pertanyaannya, berapakah beda tekanan air pada penampang pipa besar dan penampang pipa kecil? Berapa beda tekanan di titik 1 dan di titik 2? Lalu yang kedua, berapa kecepatan air yang masuk? Air yang masuk berarti nanti V1. Kalau ditanya berapa kecepatan pada pipa yang menyempit, berarti itu nanti adalah V2. Maka untuk mencari beda tekanannya, kita bisa amati atau bisa kita hitung dari fluida statis yang di sini. Oke, beda tekanannya adalah P1 min P2 itu sama dengan rho aksen min rho kali G delta H. Oke, kalau kita hitung, rho aksen min rho-nya adalah 13.600 kurang 1.000 kali 10 kali 0,1, hasilnya adalah 12.600 Pascal. Inilah beda tekanannya. Dari beda tekanan ini kita akan tahu berapa nilai V1 dan V2-nya. Nah, nilai V1 atau V2 bisa kita dapatkan dari persamaan Bernoulli, di mana persamaannya sudah kita reduksi tadi, selisih tekanan antara titik 1 dan titik 2 menjadi setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, V1 min V2 tadi ini kita sudah dapatkan yaitu 12.600. Lalu massa jenis yang mengalir 1000, hasilnya akan seperti ini. 12.600 sama dengan setengah dikali 1000 adalah 500 dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, kita substitusi lagi bahwa nilai V1 dan V2 hubungannya kita dapatkan dari hukum kontinuitas,
A2V2 sama dengan A1V1, maka V2 sama dengan A1 per A2 V1. Nah, karena diketahui tadi A1 banding A2 itu adalah 2:1, maka V2 sama dengan 2 kali V1. Nah, lalu kita substitusi V2 2V1 ke dalam persamaan ini, maka hasilnya akan menjadi, ini pindah ke sini, 12.600 bagi 500, 25,2, itu sama dengan V2 kuadratnya dikuadratin menjadi 4V1 kuadrat kurang V1, sehingga 3V1 kuadrat. Lalu V1 kuadrat akan sama dengan 25,2 per 3, maka V1 sama dengan akar dari 25,2 per 3, itu akan sebesar 2,89. Nah, inilah kecepatan aliran fluida yang masuk ke dalam pipa venturinya. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.